Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah, insyaallah ini materi yang terakhir yang akan kami coba sharingkan. Alhamdulillah teman-teman sudah sejauh ini bisa sedikit lagi menyelesaikan buku ilmu nahwu untuk pemulanya. Baik, dalam video ini Ana akan menjelaskan untuk fi'il mudhari dalam kondisi majzum dalam ma'irabnya dengan bahasa Arab. Baik. Secara garis besar pada umumnya dalam ma'irab fi'il mudhari majzum itu umumnya sama dengan fi'il mudhari, hanya saja nanti ada perbedaan sedikit lah. Salah satu contoh misal di sini kan ada kata lam yahdur. Nah, kita i'rab fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jasmihi sukun ala akhirih wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Jadi fi'lun mudhari' majzum, kalau mansub kan mansubun, kalau majzumun nah gitu. Perbedaannya adanya di situ. Bilam dan tanda jazmnya adalah dengan sukun di akhirnya, dan failnya adalah dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi, takdirnya adalah huwa. Nah, jadi yang membedakan cuman keadaannya dia apakah dia mansub atau majzum atau marfu', terus dengan huruf apa dan tanda akhirnya. Kalau mansub fathah, membuang huruf nun, menetapkan huruf nun untuk rofa. Nah, itu kayak gitu-gitu itu sama. Yang membedakan hanya kalimat pada fi'il mudhari majzum atau mansub. Lebihnya insyaallah sama ya. Jadi nggak akan ana bahas lagi untuk mempersingkat video. Baik. Secara umum untuk fi'il amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama itu ada 4 amil, yaitu lam, lamah, la, dan li. Nah, di buku itu yang menjazmkan fi'il mudhari ada 8 ya teman-teman. Nah, baik. Tapi itu ada kesamaan, kayak seperti lamma itu sama dengan alam. Kalau alam itu ada himbuan tambahan huruf nafi, huruf istifham. Nah itu huruf istifhamnya ada yang di buku nomor 4 itu ya. Jadi dia sama dengan lamma yang dengan nomor 2 itu sama. Terus untuk lam amr atau lam perintah dengan lam permohonan itu juga sama. Hanya saja penyebutannya beda. Kalau kita adabnya dengan Allah berarti kita memohon gitu ya. Tidak mungkin kita mengatakan Allah kita perintah ya, itu tidak mungkin. Terus untuk la fin nahi, nah itu dengan la fid doa itu juga sama. Kalau la fin nahi itu larangan, sebenarnya juga permohonan juga larangan juga, cuman adabnya kita dengan Allah makanya kita katakan la untuk permohonan gitu ya. Sebenarnya intinya sama, secara ilmu nahwu itu sama. Nah, ini coba nih Rob. Untuk yang pertama, lamma yaji mudarrisut tafsir. Guru pelajaran tafsir belum datang. Lamma harfun nafyin wa jasmin wa qalbin mabniyun ala sukun fi mahalli raf'an la mahalla lahu minal i'rab. Jadi huruf nafyi dan jasm dan qalbin itu huruf yang memalingkan atau membalikkan, atau bisa disebut lawannya guru pelajaran ya. Misal gini, guru pelajaran tafsir datang, lawannya datang kan belum datang ya, maksudnya gitu. Nah, kalau gini itu berasal dari fi'il qalaba yaqlubu, artinya
membalikkan atau memalingkan gitulah pokoknya. Nah, lanjut yaji fi'lun mudhari'un majzumun bil lammah wa alamatu jasmihi sukuni ala akhirih. Jadi fi'il mudhari' itu dengan lammah dan tanda jasmnya dengan sukunnya di akhirnya. Mudarrisu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf. Jadi daris adalah fa'il marfu dan tanda rafa'nya dengan dhamma yang nampak di akhirnya dan dia adalah mudhaf. At-tafsir mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu ala akhirih. Jadi mudhaf ilaih majrur dan tanda jarnya dengan kasrah yang nampak di akhirnya. Nah, itu untuk kalimat yang mengandung lamma. Terus ini ada alam atau lam. Ya. Alam ta'kul ya Zaid, apakah engkau belum makan wahai Zaid? Harfun istifham mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Lam harfu nafyin jasmin wa qalbin mabniun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Jadi penjelasannya untuk huruf lam itu sama dengan yang di atas ya. Huruf yang huruf nafyi, jasm dan huruf yang bermakna membalikkan atau memalingkan ya. Ta'kul fi'lun mudhari'un majzumun bil lam wa alamatu jasmihi as-sukun la akhirih wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Jadi fi'il mudhari' majzum dengan lam dan tanda jasmnya dengan sukun di akhirnya dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi, wajib takdirnya adalah anta. Ya, harfun nida mabniun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Ya, ya itu di situ ada huruf nida dan tanda mabni dan tandanya dengan sukun. Nah, dia tidak mempunyai kedudukan di dalam i'rab. Zaidun munada mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin li'annahu 'alamun mufradun. Jadi Zat itu adalah munada atau kata yang dipanggil mabni dengan dhammah dalam posisi nasab karena dia adalah nama yang tunggal atau mufrad. Nah, carikanlah ini di sini ada la nahiyah. La nahiyah itu kalau kita belajar ilmu sharaf itu fi'il nahyi itu. Jadi sebenarnya itu fi'il itu ya fi'il mudhari, fi'il amr dan fi'il madi. Fi'il nahyi itu nggak ada. Fi'il nahyi itu adalah fi'il mudhari yang kemasukan huruf jazm gitu ya. Tapi untuk memudahkan belajar disebut fi'il nahyi. La tashrab qa'iman, janganlah engkau minum dalam keadaan berdiri. La harfun nafyin wa jasmin mabniyun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Jadi huruf nafyi dan jazm mabni dengan sukun, dia tidak memiliki kedudukan di dalam i'rab. Tashrab fi'lun mudhari'un majzumun bilan nahiyah alamatu jasmihi as-sukun ala akhirih al-fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Jadi fi'il mudhari' majzum dengan la nahiyah dan tandanya dengan tanda jasmnya dengan sukun di akhirnya dan fa'ilnya adalah dhamir yang tersembunyi, wajibnya takdirnya adalah anta. Qa'iman halun lil fa'ilin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu ad-dhahiratu ala akhirih. Ya, qa'iman adalah hal untuk fa'il. Hal untuk fa'il yang mansub dan tanda nasabnya dengan fathah yang nampak di akhirnya. Baik, itu untuk la nahiyah. Sekarang Anda carikan lagi yang lain. Nah, ini lamul amr. Baik. Linusalli fi hadal masjidi. Hendaklah kita sholat di masjid ini. Li lamu amrin harfun mabniyun ala al-qasri
la mahalla lahu minal i'rab. Jadi lam itu huruf amr, apa? Lam itu adalah disebut lam perintah, huruf yang mabni di atas kasrah. Dia tidak memiliki kedudukan di dalam i'rab. Nusalli fi'lun mudhari'un majzumun bil lamul amr, alamatu jasmihi atwa harfil ilah min akhirih niyabatan anis sukun li'annahu mu'talul akhir wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu nahnu. Jadi nusalli fi'il mudhari' majzum dengan fi'il mudhari' majzum dengan lam amr, dan tanda jazmnya adalah membuang huruf illah. Membuang huruf illah itu huruf ilat. Ilat itu artinya cacat, huruf yang cacat, artinya dia itu fiil yang tidak sempurna, ya. Membuang huruf ilat itu, huruf ilat ada wawu, alif, dan ya. Nah, gitu tandanya dengan membuang huruf ilat. Aslinya kan dia nusolli, ada ya-nya, sholla yusolli, gitu ya. Tanda jazmnya itu membuang huruf ilat. Aslinya nusolli, jadi dia nusolli, ya-nya hilang. Nah, itu ada penyesalnya. Membuang huruf ilat di akhirnya niyabatan mengganti dari kasroh, mengganti dari sukun, karena dia adalah fi'il mu'tal akhir. Fi'il mu'tal akhir. Mu'tal akhir itu ya fi'il yang terdiri dari huruf ilat yang hurufnya ilatnya itu di akhirnya. Nanti bisa tanya lagi di grup ya untuk penjelasan lebih detailnya. Dan fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu nahnu. Jadi fa'ilnya adalah dhamir mustatir, wujuban takdirnya adalah nahnu. Fi harfun jarin mabniun ala sukun fi la mahala lahu min al-i'rab. Huruf jar mabni dengan sukun, dia tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Hada ismun isyaratin mabniun ala sukun fi mahalli jarrin ismun majrurun fi. Jadi di sini ya, kita adalah isim isyarah mabni dengan sukun, menempati posisi jar dalam posisi jar sebagai isim majrur. Al-masjidi badalun lil ismil majruri kan badalun li ismil majruri majzumun wa alamatu jarrihi al-kasratu al-zahiratu ala akhirih. Jadi batal untuk isim majrur, majrurnya dan tanda jarnya dengan kasrah yang nampak di akhirnya. Baik, itu lamul amr. Nah, sekarang amil yang menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Jadi karena pilihkan dua saja ya, atau tiga nanti. Nah, di sini dia itu ada yang isim. Nah, baik, langsung saja. Ini ada in. Jadi amil yang menjazmkan dua fi'il itu ada yang isim, ada yang huruf. Nah, jadi nanti kita baca satu-satu ya. Kita ambilkan sebagian saja biar videonya tidak terlalu panjang. In dan itma itu sama maknanya jika ya. Ta'irab in tajtahid tanjah, jika engkau bersungguh-sungguh engkau akan berhasil. In harfun syartin jazimun yajzimu fi'laini mudhari'aini mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Jadi huruf syarat yang menjazmkan dua fi'il mudhari' mabni atas sukun, dia tidak memiliki kedudukan di dalam i'rab. Tajtahid fi'il mudhari'un fi'lu syarti majzumun bi in wa alamatu jasmihi sukun ala akhirih
wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Ini fi'il mudhari, fi'il syarat majzum dalam keadaan majzum dengan in dan tanda jazmnya dengan sukun di akhirnya, dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban, wajib takdirnya adalah anta. Terus tanjah fi'lun mudhari'un jawab syarti wa jaza'uhu majzumun wa alamatu jasmihi sukun ala akhirih. Al-fa'ilu dhamir mustatirun wujuban takdiruhu anta. Jadi kita fi'lun mudhari'un jawab syarat dan jaza'u itu harapannya. Jadi ketika ada fi'il syarat, jawabnya itu apa? Jawabnya itu termasuk harapannya itu apa? Jika engkau berhasil, jika engkau bersungguh-sungguh, harapannya apa? Harapannya itu berhasil. Nah, jaza'uhu itu harapannya. Majzumun wa alamatu jasmihi as-sukun ala akhirih. Fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Jadi fi'il mudhari jawab syarat dan harapan dan majzum tanda jazmnya dengan sukun di akhirnya, dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Dhamir yang sukun ini wajib takdirnya adalah anta. Itu untuk in. Nah, ini carikan hikmah harf syartin, sama ini juga huruf ya, insyaallah i'rabnya kurang lebih sama. Anda carikan yang isim. Nah, ini ada man itu termasuk isim. Man yajtahid yanjah, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Man ismu syartin jazimun yajzimu fi'laini mudhari'aini mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Jadi man itu adalah isim syarat yang menjazmkan dua fi'il mudhari' mabni dengan sukun, menempati posisi rafa sebagai mubtada. Jadi kaidahnya sama, ketika ada fi'il isim-isim yang mabni, kita sebutkan jenis isim mabninya itu apa, entah itu dia isim syarat, isim mausul, dhamir, baru kita nanti terakhirnya itu kita bilang fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin, gitu ya. Lanjut, yajtahid fi'lun mudhari'un fi'lu syarti wa yajtahid fi'lun mudhari'un fi'lu syarti majzumun biman wa alamatu jasmihi as-sukun ala akhirih wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu wa jumlatu syartin minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khabarul mu'tada. Fi'il mudhari' fi'il syarat dan majzum dengan man, tanda jazmnya dengan sukun akhirnya, dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang tersembunyi. Jawazan boleh, takdirnya adalah wa, dan jumlah syarat dari fi'il dan fa'il, maksudnya jumlah syarat dari fi'il dan fa'il itu ya yajtahid itu. Di situ kan fi'ilnya yajtahid, nah di dalamnya kan ada fa'ilnya ya. Fa'ilnya adalah mustatir wa, dhamir mustatir wa jumlah itu syartin, dan jumlah syarat dari fi'il dan fa'il mahali rafin khobar mubtada, mendapati posisinya rafa sebagai khobar mubtada. Sekarang yanjah fi'lun mudhari'un jawab syarti wa jaza'uhu. Jadi dia fi'il mudhari' yang jawab syarat, untuk jawab syarat, dan jaza'u itu tadi harapannya apa? Majzum wa alamatu jasmihi as-sukun, dan tanda jazmnya adalah sukun ala akhirih, di akhirnya. Al-fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa, dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir, boleh takdirnya adalah huwa. Nah, teman itu untuk sesuatu yang berakal ya. Nah, sekarang untuk ma
Ma itu untuk sesuatu yang tidak berakal. Ma ta'kul, akul. Apapun yang engkau makan, saya akan makan juga. Ma ismu syartin jazimun jazimu fi'laini mudhari'aini mabniyun ala sukun. Oke. Isim syarat yang menjazmkan dua fi'il mudhari mabni dengan sukun fi mahalli nasbin maf'ulun fihi muqaddamun. Jadi menempati posisi nafsu sebagai maf'ulun bih yang didahulukan. Jadi ma itu ya objeknya. Apapun, maksudnya benda apapun yang engkau makan. Dari makan kan sebagai kata kerja, objeknya adalah apapun, nah, gitu ya. Nah, terus ta'kul fi'lun mudhari'un fi'lu syarti majzumun bima wa alamatu jasmihi sukun ala akhirih wal fa'ilu dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta. Jadi fi'il mudhari fi'il syarat jasum dengan ma dan tanda jasmnya dengan sukun di akhirnya, dan fi'ilnya adalah dhamir yang tersembunyi wujuban wajib takdirnya adalah anta. Akul fi'lun mudhari'un majzumun jawabu syarti wa jaza'uhu wa alamatu jasmihi as-sukun ala akhirih. Jadi fi'il mudhari yang majzum jawab syarat dan harapannya dan tanda jasmnya adalah sukun di akhirnya. Al-fa'ilu dhamir mustatirun wujuban takdiruhu ana, dan apa? Fa'ilnya adalah dhamir mustatir wajib takdirnya adalah ana. Ayu. Nah, buku itu ayya ya. Jadi yang di buku itu salah ketik tuh sepertinya. Benar ayu alimin yaji akrimhu, orang berilmu yang manapun yang datang akan saya muliakan. Ayu ismu syartin jazimun yajzimu fi'laini mudhari'aini wa huwa mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu ad-dhahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf. Jadi ismun syarat yang menjazmkan dua fi'il mudhari dan dia adalah mubtada. Katanya adalah marfu dan tanda rafa'nya dengan dhammah yang nampak di akhirnya, dan dia adalah mudhaf. Alimin mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu al-dhahiratu ala akhirih. Jadi mudhaf ilaih yang majrur dan tanda jarnya dengan kasrah yang nampak di akhirnya. Yaji fi'lu mudhari'un fi'lu syarati majzumun bi ayu wa alamatu jasmihi as-sukun ala akhirih wal fa'ilu dhamir mustatirun wa jawazan takdiruhu wa. Fi'il mudhari' adalah fi'il syarat yang menjazmkan fi'il syarat yang majzum dengan ai, dan tanda jasmnya adalah sukun di akhirnya. Wal fa'ilu dhamir mustatirun jawazan takdiruhu wa, dan fa'ilnya adalah dhamir yang mustatir sesembunyi boleh takdirnya adalah wa. Jumlatu syartin minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khabarul mu'tada'i. Jadi jumlah fi'liyah dari fi'il dan fa'il adalah menempati posisi rafa sebagai khabar mubtada. Akrim fi'lun mudhari'un majzumun jawabu syarti wa jaza'uhu. Jadi fi'il mudhari' yang majzum jawab syarat dan harapannya. Wa alamatu jasmihi as-sukun ala akhirnya, dan tanda jasmnya adalah sukun di akhirnya. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana, dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdirnya dhamir yang tersembunyi boleh takdirnya wajib takdirnya adalah ana. Dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Jadi dhamir yang bersambung mabni dengan dhammah
menepati posisi nasab sebagai maf'ul bih. Nah, itu sekian saja teman-teman. Jika ada kekurangan, ada yang kurang jelas, bisa teman-teman tanyakan ya untuk lebih jelasnya lagi ya. Karena harapkan teman-teman itu lebih proaktif jika ada sesuatu yang kurang paham, karena saya sangat disayangkan ketika kita belajar itu kurang proaktif. Jadi Anda malah senang ketika teman-teman itu proaktif ketika ada sesuatu yang mungkin kurang jelas. Terkadang Anda juga salah nulis atau salah ucap. Teman-teman bisa kritisi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.